Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem regulasi. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara gerak biasa atau gerak yang disadari dengan gerakan refleks. Jadi silahkan disimak ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, di sini untuk gerak biasa. Nah, gerak. Apa itu sebenarnya gerak? Nah, gerak ini merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan bagaimana proses penghantaran impuls oleh saraf. Jadi, bagaimana rangsangan ini yang diterima oleh alat indera kita kemudian akan dibawa ke susunan saraf pusat. Itu adalah gerak. Gerak ini bisa terjadi karena adanya rangsangan. Jadi, karena saraf kita membawa rangsangan menuju ke otak, kemudian otak memberikan mentranslate atau menerjemahkan, kemudian muncullah tanggapan sehingga terjadilah gerak. Nah, gerak ini ada dua, ada gerakan yang disadari atau gerakan biasa dan gerakan refleks atau gerakan yang tidak disadari. Jadi gerakan refleks ini adalah gerakan yang biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Nah, kita lihat yang pertama ya, untuk gerak biasa. Nah, gerak ini umumnya yang terjadi pada tubuh kita itu merupakan gerakan yang terjadi secara sadar. Ya, jadi kita sadari bahwa gerakan ini terjadi, namun ada pula gerakan yang terjadi tanpa kita sadari. Jadi, ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Nah, gerakan yang disadari inilah yang kita kenal dengan gerak biasa. Ya. Nah, pada gerak biasa, impuls atau rangsangan ini dia ini melalui jalan yang panjang. Ya, jadi berbeda halnya dengan gerakan refleks ya. Nah, di sini salah satu contoh ya gerakan biasa itu misalnya berjalan. Nah, pengolahan impuls yang terjadi pada gerakan biasa itu diolah di otak. Ya, jadi pengolahannya terjadi di otak. Jadi contoh ya, saat berjalan menaiki tangga, maka otak akan memerintahkan otot kaki kita untuk mengangkat kaki. Jadi di sini semua hal yang kita lakukan itu adalah atas perintah otak. Itu untuk gerakan biasa, gerakan yang disadari. Jadi kalau misalnya kita berjalan, kita berlari, itu adalah gerakan yang disadari. Maka di sini yang memberikan perintah itu adalah otak. Apa yang harus dilakukan terhadap organ agar kita bisa bergerak, ya. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana arah rangsangan untuk gerakan biasa. Ya, jadi mulai dari reseptor. Reseptor di sini di gambar contoh ini adalah alat indera penglihatan. Jadi kita punya reseptor ada 5. Yang pertama itu adalah indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba, dan indera perasa. Ya, jadi reseptor ya rangsangan diterima oleh reseptor. Selanjutnya di sini rangsangan ini akan dibawa oleh neuron sensorik. Ya, jadi yang paling pertama bekerja di sini adalah neuron sensorik. Kemudian dia akan membawa ke otak. Ya, jadi untuk gerakan biasa ini pengolahannya atau rangsangannya itu akan dibawa menuju ke otak atau susunan saraf pusat yang ada di otak. Nah, di otak di sini akan diolah ya. Jadi misalnya tadi mata. Di sini kan rangsangan yang diterima oleh mata ini adalah cahaya. Jadi misalnya dia melihat cahaya, maka cahaya ini akan dikirim ke otak. Jadi rangsangan cahaya ini akan dikirim ke otak. Otak akan menerjemahkan cahaya yang dilihat itu apa. Apakah yang dilihat itu manusia kah, atau mungkin ada hewan kah, atau mungkin ada tumbuhan. Nah, di sini di otak diolah. Setelah diolah di otak, selanjutnya di sini saraf motorik atau neuron motorik itu akan membawa dia keluar. Rangsangan ini keluar menuju ke efektor. Yang berperan di sini sebagai efektor itu adalah otot dan kelenjar, ya. Jadi dalam artian di sini yang dibawa oleh motorik ini itu sudah dalam bentuk tanggapan, yang dibawa oleh neuron sensorik itu adalah dalam bentuk impuls yang harus diterjemahkan. Sedangkan yang dibawa oleh neuron motorik itu sudah diterjemahkan. Jadi tinggal dibawa ke efektor untuk memberikan tanggapan. Ya, jadi tanggapan itulah yang biasanya langsung kita tahu. Yang kita lihat tadi itu adalah manusia kah, tanaman kah, ya. Jadi itu artinya pengolahannya sudah dilakukan di otak, ya. Jadi kenapa dikatakan dia jalurnya cukup panjang, karena dia menuju ke otak. Nah, sekarang kita lihat untuk gerakan refleks. Nah, untuk gerakan refleks ini, refleks itu adalah suatu mekanisme respon dalam rangka mengelak dari suatu rangsangan yang sifatnya berbahaya bagi tubuh, ya. Walaupun tidak semua gerak refleks itu sifatnya berbahaya, tapi pada umumnya itu biasanya dia membahayakan tubuh.
Nah, bisa dilihat di sini salah satu contoh gerak refleks ya. Jadi ini adalah untuk seorang dokter yang menguji pasiennya apakah refleksnya masih bagus itu dengan cara memukul lutut dengan menggunakan palu dari karet ya, palu-palu dari karet. Kalau misalnya refleksnya bagus, maka dia akan langsung menendang atau menggerakkan kakinya. Ya, itu adalah refleks. Nah, gerakan refleks ini disebabkan oleh rangsangan tertentu, itu biasanya mengejutkan atau menyakitkan. Contoh ya, selain gambar ini misalnya kita menginjak paku. Misalnya kita jalan menggunakan alas kaki atau tanpa menggunakan alas kaki, tiba-tiba ada paku, bukan tiba-tiba ya, kita menginjak paku, maka otomatis yang akan kita lakukan adalah kita akan mengangkat kaki kita dari paku yang kita injak, kemudian berteriak ya. Nah, itu merupakan gerakan refleks yang digabungkan dengan gerakan biasa. Jadi di situ sudah ada gerakan biasa yang disadari, yaitu berteriak. Nah, gerak refleks ini berbeda dengan gerakan biasa ya. Kenapa? Karena di sini untuk gerakan refleks itu tidak diolah di otak, tapi diolah di sumsum tulang belakang. Makanya dikatakan otak itu jalan terpanjang karena mungkin dia berada paling atas ya, paling ujung. Sedangkan tulang belakang itu berada di tengah. Jadi ini merupakan jalan alternatif terpendek untuk mencegah agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Contohnya tadi ya, misalnya kita terinjak paku. Untuk mencegah misalnya pakunya tidak menancap terlalu dalam, maka pesan ini atau rangsangan ini hanya diolah di sumsum tulang belakang. Nanti dari sumsum tulang belakang memberikan tanggapan, kemudian diteruskan ke otak, ya. Jadi tetap sepengetahuan otak juga ya. Nah, di sini ada jalur gerak refleks, ya, bisa diperhatikan di sini. Jalur gerak refleks ini biasa disebut dengan lengkung refleks, ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, mulai dari contohnya di sini ya, tangan jari menyentuh objek yang panas, misalnya api. Ini yang jelas tidak sengaja ya. Kemudian di sini arah impuls dari jari, ini yang membawa arah impuls ini adalah neuron sensorik ya. Jadi ini dilihat di sini keterangannya ya, berwarna hijau, ini impulsnya berwarna biru, hijau. Ini adalah badan sel saraf sensorik. Nah, kemudian dia akan membawa ke sumsum tulang belakang. Ya, jadi di sini dia sumsum tulang belakang. Kemudian di sini ada interneuron atau saraf penghubung ya, atau neuron asosiasi. Nah, di sini akan diolah itu tadi apa? Apakah sifatnya berbahaya? Maka di sini sistem saraf yang ada di sumsum tulang belakang ini dia akan memerintahkan untuk menarik tangan. Jadi tanggapannya itu adalah perintahnya ya, tarik tangan. Nah, segera setelah itu dia akan mengirim berita ya, tanggapan. Ini yang membawa adalah neuron motorik ini ya. Jadi yang membawa di sini adalah neuron motorik. Selanjutnya dia akan memerintahkan otot tangan untuk menarik tangan kita. Nah, jadi makanya di sini dia tarik tangan ini ya, karena ini sudah ada perintah dari sumsum tulang belakang bahwa itu berbahaya, harus ditarik. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ini disebut dengan lengkung refleks atau jalur terpendek. Ini untuk mencegah agar tangan ini tidak terbakar duluan ya. Kalau misalnya diolah di otak itu dikhawatirkan itu jalurnya terlalu panjang ya. Makanya ini ada sumsum tulang belakang yang merupakan lengkung refleks adalah jalur terpendek. Ya, jalur terpendek untuk terjadinya gerakan refleks atau gerakan yang sifatnya berbahaya. Oke, jika ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa ya, like, share, dan subscribe.